Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang The Psychiatry of Al-Juki. Kelompok kami beranggotakan Almira Nurfatina, Siti Rohmat Azizia, dan saya sendiri Lufi Rofingatun. Materi kami meliputi paradigma psikologi perkembangan, gangguan mental di usia lanjut, dan yang ketiga tentang penanganan gangguan mental pada lansia. Pembahasan yang pertama yaitu paradigma psikologi perkembangan. Nah, di dalam psikologi perkembangan itu terdapat tahapan dalam rentang kehidupan yang dimulai pada periode pranatal, kemudian berlanjut ke bayi, melewati masa itu berlanjut ke masa bayi, awal masa kanak-kanak, akhir masa kanak-kanak, berlanjut ke masa puber, dilanjutkan lagi masa remaja, terus berlanjut ke awal masa dewasa, terus berlanjut lagi usia pertengahan. Lanjut usia atau lansia menurut UU nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pasal 1 ayat 1 itu adalah seseorang yang telah mencapai 60 tahun ke atas. Nah, titik lansia merupakan periode akhir dari rentang kehidupan mereka, di mana penuaan merupakan suatu proses alami yang tidak dapat dihindari serta berjalan terus-menerus dan berkesinambungan. Menjadi tua ditandai dengan adanya kemunduran biologis yang terlihat sebagai gejala-gejala kemunduran fisik. Usia lanjut juga bisa dikatakan sebagai usia emas, karena tidak semua orang dapat mencapai usia tersebut. Maka setiap orang yang berusia lanjut memerlukan tindakan keperawatan, baik yang bersifat promotif maupun preventif, agar dapat menikmati masa tua yang berguna dan bahagia. Yang selanjutnya yaitu perubahan pada masa usia lansia. Yang pertama yaitu perubahan organik dan sistemik. Yang kedua itu otak yang mengalami penuaan. Yang ketiga penglihatan dan pendengaran. Yang keempat yaitu pola tidur. Yang kelima yaitu fungsi seksual. Kemudian ada ciri-ciri masa lansia, yaitu yang pertama adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Yang kedua yaitu perbedaan individu dalam efek penuaan. Yang ketiga yaitu sikap sosial terhadap usia lanjut. Orang berusia lanjut dianggap tidak begitu dibutuhkan. Yang keempat, mempunyai status kelompok minoritas. Yang kelima, adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing lagi. Yang keenam, penyesuaian diri yang buruk. Yang ketujuh, ada keinginan untuk menjadi muda kembali. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan mental di usia lanjut. Nah, gangguan mental di usia lanjut tuh rata-rata akibatnya tuh dikarenakan adanya gangguan fungsional atau lebih tepatnya ke penurunan fungsional di lansia tersebut. Ada penurunan fungsional fisik, kemudian kognitif, dan lain-lainnya. Apa saja sih gangguan mental di usia lanjut? Ada demensia, delirium, depresi, kemudian ada juga gangguan anxietas, delusion. Delusion ini tuh lebih ke paranoid ya. Kemudian ada skizofrenia, ada gangguan adiktif, kemudian ada gangguan seksualitas. Nah, apa sih demensia tuh? Kenapa bisa terjadi di orang tua? Nah, demensia yang terjadi pada orang tua biasanya berupa suatu gangguan mental yang adanya penurunan ingatan, kemudian penilaian, perencanaan, dan proses informasi. Gejala dari demensia ini biasanya dimulai dari sebelum usia 65 tahun. Kalau menurut WHO, untuk menentukan gangguan demensia ini, kita harus setidaknya ada waktu 6 bulan lah si penderita mengalami hal tersebut. Hal ini juga biasanya sudah terlihat parah pada penderitanya. Penyebabnya demensia itu apa sih? Nah, penyebab demensia tuh ada degenerasi tubuh. Nah, degenerasi yang bisa ngakibatin demensia tuh biasanya karena adanya degeneratif perubahan fisik kimia dalam sel dalam tubuh, biasanya terjadi di otak gitu, sehingga menyebabkan demensia. Kemudian ada gangguan vaskular. Vaskular ini biasanya terjadi pada lansia yang gangguan jantung atau yang stroke. Nah, itu tuh ada gangguan siklus darah gitu ke otak tuh terganggu, jadi bisa mengakibatin demensia. Kemudian trauma ini tuh khusus ya, trauma yang
terjadi di otak gitu. Kemudian juga ada karena infeksi ini tuh maksudnya infeksi seperti HIV, AIDS, kemudian TBC, sifilis dan lain-lainnya gitu. Kemudian bisa juga karena kekurangan nutrisi, bisa juga karena kondisi metabolismenya yang kurang normal, misalnya terjadi inflasi dalam sistem endokrin dan lain-lainnya. Kemudian bisa juga karena keracunan karbon monoksida ya. Akibat lainnya juga karena penggunaan alkohol, mungkin kebiasaan buruk pada waktu muda gitu. Gambaran klinis orang yang gangguan demensia dapat dilihat dengan kombinasi itu. Maksudnya gambarannya seperti apa sih orang menderita demensia ini? Biasanya tuh perubahan kesulitan perilaku, emosi, kemudian psikiatri sebagai akibat dari gangguan kognitif mereka, pada akhirnya akan mempengaruhi fungsi dan kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari gitu. Kemudian selanjutnya ada gangguan delirium. Delirium ini tuh penyebab delirium pada orang lansia itu dapat dibagi dalam beberapa kelompok umum, diantaranya ada intoksikasi obat atau putus obat, kemudian ketidakseimbangan metabolisme tubuh dan nutrisi seperti tadi di demensia. Kemudian ada infeksi, demam, terus gangguan neurologis, ada stres karena perubahan lingkungan sekitar dan orang-orang yang bersangkutan. Kemudian karena penyakit fisik yang menyebabkan delirium itu gitu. Dalam kelompok lansia mencakup seperti gangguan jantung, kemudian pneumonia, infeksi saluran urin, kanker, gagal ginjal, kanker hati, dan lain-lainnya. Kemudian ada depresi. Nah, depresi ini menurut data NIMH itu kebanyakan kan diderita oleh orang-orang remaja, jarang sekali dialami oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua. Kenapa sih bisa terjadi ada orang-orang tua yang mengalami depresi? Karena biasanya depresi ini dialami oleh orang tua tuh karena lanjutan penyakit depresi dia waktu dulu gitu, biasanya dialami karena itu dulu. Adapun penyebab depresi orang tua tuh, kalau dia pertama kali ngalamin hal itu biasanya terjadi pada orang tua yang mengalami penyakit kronis gitu. Kemudian ada yang karena dia kesepian, kemudian konsumsi alkohol berlebih, kemudian maksudnya kayak kebiasaan buruk waktu dia dulu sampai sekarang ke bawah gitu. Kemudian ada keluhan karena memori dan lain-lainnya. Kemudian ada juga gangguan anxietas. Gangguan anxietas ini pada orang tua sama halnya dengan depresi, merupakan kebanyakan gangguan ini yaitu di kelanjutan dari kondisi anxietas yang dialami dulu gitu. Gangguan anxietas penyebabnya pada orang usia lanjut itu karena adanya reaksi khawatir terhadap penyakit medis, keluhan, konsumsi obat. Kemudian bisa karena bagian dari delirium, menderita Alzheimer, kebingungan dan frustasi karena kesulitan melakukan hal-hal kecil seperti memakai jaket. Kan orang tua kayak agak kesulitan juga ya kalau itu bisa mengakibatkan kecemasan. Kemudian ada delusion. Delusion ini kan paranoid ya, terjadi pada orang tua tuh terjadi karena biasanya juga terjadi karena kelanjutan ya dari dulu. Biasanya ini terjadi kerusakan sensori, khususnya di bagian pendengaran ya, sehingga orang tua merasa curiga terhadap orang-orang gitu karena pendengarannya terganggu hingga mengalami delusi gitu. Kemudian ada skizofrenia. Skizofrenia juga biasanya ini lanjutan juga, kalaupun misalnya ada terjadi pada orang tua. Ini yang awalnya itu karena mungkin hidup kesendirian atau kesepian, atau pada orang tua yang tidak menikah, atau memiliki kerabat yang dimiliki yang masih hidup tuh sedikit gitu. Kemudian mengalami kerusakan pendengaran, kemudian punya riwayat skizofrenia gitu dalam keluarganya. Kemudian juga berasal dari sosial ekonomi rendah. Kemudian ada gangguan penggunaan zat adikrip. Nah, penggunaan zat adikrip ini sebenarnya jarang sekali terjadi pada orang tua, karena semakin tua seorang akan minat terhadap zat adiktif ini akan berkurang, atau jarang sekali orang tua yang mengalami hal ini. Kalaupun ada yang terjadi, biasanya pada pecandu yang berat hingga dilanjutkan atau kelanjutan dari masa sebelumnya dilakukan di masa tua. Kemudian ada gangguan seksualitas. Seksualitas ini tuh hilangnya minat atau kenikmatan seksual yang semakin bertambahnya umur, semakin berkurang dan mengalami menopause mungkin pada perempuan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai gangguan mental pada lansia ini. Intinya, di antara semua gangguan tadi tuh rata-rata adalah kelanjutan dari masa muda atau masa sebelum lansia, kecuali bagian delirium sama
delirium sama demensia. Nah, faktor gangguan mental pada lansia itu dilansiri pada perubahan kondisi organ tubuh yang biasanya lanjutan dari penyakit bawaan yang dialami ketika masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penanganan gangguan mental pada lansia. Yang pertama itu ada gangguan demensia. Nah, depresi sebagai ciri demensia ini merupakan tantangan tersendiri bagi diagnostik dan pengobatan pada demensia, di mana antidepresan seperti citalopram itu mungkin berguna, tetapi sangat rentan terhadap efek samping dan interaksi terkait obat. Pada pengobatan demensia vaskular atau FAD, pertama-tama itu harus fokus pada mitigasi faktor risiko yang diketahui, seperti hipertensi, diabetes, fibrilasi atrium, dan hiperlipidemia. Bila memungkinkan, dokter itu harus memulai intervensi non-farmakologis ketika mengelola gangguan perilaku pada pasien dengan demensia. Nah, pendekatan perilaku tersebut ditujukan untuk memperbaiki stres fisik, lingkungan, dan psikososial yang dapat menyebabkan agitasi, mondar-mandir, agresi, dan gangguan perilaku terkait. Kemudian ada gangguan delirium. Strategi penanganan delirium ini melibatkan peran berbagai faktor, termasuk pada deteksi dini risiko delirium, penanganan kondisi delirium, dan pencegahan berulangnya delirium. Pengobatan atau penanganan yang diberikan itu tidak saja menyangkut aspek fisik, namun juga psikologik atau psikiatrik, kognitif, lingkungan, serta pemberian obat. Secara umum, penanganan yang bersifat suportif amat penting dalam pengelolaan pasien dengan sindrom delirium, baik untuk pengobatan maupun dalam konteks pencegahan. Adapun delirium ini dapat dicegah dengan intervensi multikomponen yang mengatasi faktor risiko yang dapat dimodifikasi pada populasi medis dan pasca operasi lanjut usia. Benzodiazepin adalah pengobatan lini pertama untuk delirium terkait dengan obat penenang dan penarikan alkohol atau kejang, tetapi dapat memperburuk keadaan mental. Selanjutnya, gangguan depresi. Depresi pada lansia ini dapat lebih efektif diobati dengan kombinasi terapi psikologis dan farmakologis, disertai pendekatan interdisiplin yang menyeluruh. Penanganan depresi pada lansia ini memerlukan perhatian ekstra. Segala kesulitan dan keluhan perlu didengarkan dengan sabar. Ada beberapa penelitian mengatakan bahwa penanganan depresi pada lansia, diantaranya yang pertama itu ada self-talk atau disebut dengan spek terapi atau terapi wicara. Nah, terapi ini digunakan untuk menolak gangguan-gangguan yang membayang-bayangi pasien dan membuat pasien menjadi gelisah. Yang kedua itu ada obat penenang yang berfungsi untuk mengurangi tingkat depresi yang dialami oleh pasien sehingga menjadi lebih tenang. Yang ketiga ada intensitas komunikasi antara perawat, dokter, dan pasien dengan tujuan untuk menimbulkan rasa penerimaan dalam diri lansia dalam menjalani hidup di masa senjanya dan membantu mengarahkan atau mengeksplorasi alternatif penyelesaian masalah yang sesuai dengan kondisi pribadi dan lingkungan. Yang keempat ada terapi fisik atau fisioterapi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menggerakkan otot-otot tubuhnya agar lentur dan tidak kaku. Yang kelima itu ada kedekatan kepada Tuhan yang bertujuan untuk melatih lansia agar senantiasa bersyukur dengan keadaan yang mereka alami saat ini. Kemudian yang keempat ada gangguan ansietas. Yang pertama itu terapi psikologis itu sebenarnya lebih efektif daripada terapi farmakologis. Dan harus digunakan sebagai lini pertama jika memungkinkan. Yang termasuk terapi ini tuh seperti CBT dengan manajemen kecemasan untuk sebagian besar gangguan kecemasan. Kemudian ada terapi farmakologis. Nah, sebenarnya ini terapi farmakologis ini juga efektif, akan tetapi harus digunakan sebagai lini kedua untuk sebagian besar gangguan kecemasan.
sebagian besar bukti mendukung penggunaan antidepresan SSRI untuk semua gangguan kecemasan. Yang kelima ada gangguan penggunaan alkohol. Nah, modalitas pengobatan untuk AUD itu sendiri pada orang tua dapat dibagi menjadi biologis atau medis, sosial dan psikologis. Perawatan biologis atau medis ini paling penting dalam keadaan akut, di mana detoksifikasi ini mungkin diperlukan. Oke, yang terakhir ada gangguan skizofrenia. Nah, pengobatan pada skizofrenia ini diantaranya yang pertama ada pengobatan somatik. Diantaranya yaitu ada pengobatan farmakologis. Nah, obat pertama yang digunakan dengan efek menguntungkan pada skizofrenia ini mungkin adalah reserpin ya. Kemudian reseptor ini tidak lagi digunakan untuk pengobatan skizofrenia karena berbagai alasan, termasuk kecenderungannya menyebabkan depresi berat dan bunuh diri. Mayoritas pasien itu memerlukan perawatan pemeliharaan dengan antipsikotik untuk mencegah kekambuhannya. Umumnya itu pengobatan dilanjutkan selama 6 bulan sampai 1 tahun untuk episode pertama, selama 1-2 tahun untuk episode berikutnya, dan untuk jangka waktu yang tidak terbatas untuk episode berulang. Namun keputusan mempertimbangkan atau gejala terus-menerus. Bagaimana durasi pengobatan dalam kasus tertentu harus dinilai secara individual oleh psikiater yang merawat dengan berkonsultasi dengan pasien dan keluarga. Kemudian yang kedua itu ada ECT atau elektrokonsulsif terapi. Biasanya diperlukan 8-12 ECT, walaupun hingga 18 telah diberikan pada responden yang buruk. Diberikan 2 atau 3 kali seminggu. Yang ketiga ada perawatan lainnya. Nah, psikosurgery tidak secara rutin diindikasikan dalam pengobatan skizofrenia. Ini ada pengobatan yang sangat jarang digunakan dalam praktek klinis. Banyak metode lain seperti terapi megavitamin, dialisis, terapi malaria, propranolol dosis tinggi, dan terapi koma insulin telah digunakan di masa lalu, tetapi tidak lagi digunakan dalam praktik klinis karena bukti efikasi dan atau risiko yang buruk bagi pasien. Kemudian yang kedua itu ada perawatan rehabilitasi ya. Perawatan rehabilitasi psikososial ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu ada psikoedukasi pasien dan terutama keluarga atau pengasuh pasien, serta ini ngebahas tentang sifat penyakit serta perjalanan dan pengobatannya. Yang kedua itu ada psikoterapi kelompok, ditujukan untuk mengajarkan pemecahan masalah dan keterampilan komunikasi. Kemudian yang ketiga ada terapi keluarga. Nah, selain psikoedukasi ini, anggota keluarga juga diberikan pelatihan keterampilan sosial untuk meningkatkan komunikasi dan membantu mengurangi ketegangan intrafamiliar. Kemudian yang keempat ada terapi lingkungan, di mana perawatan di lingkungan hidup, belajar atau bekerja mulai dari unit psikiatri, rawat inap hingga rumah sakit penitipan anak dan rumah singgah. Yang kelima ada psikoterapi individu. Biasanya ini mendukung di alam. Beberapa pusat merekomendasikan penggunaan terapi perilaku kognitif atau bisa kita sebut CBT dan pengobatan skizofrenia. Yang terakhir itu ada rehabilitasi psikososial yang digunakan biasanya bersamaan dengan terapi lingkungan. Ini termasuk terapi aktivitas untuk mengembangkan kebiasaan kerja, pelatihan dalam pekerjaan baru, atau pelatihan ulang dalam keterampilan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selebih kurangnya mohon dimaafkan.